Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gamki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Seknas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Manguni. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2025-26, untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita barusan saja melihatnya sebuah video di mana dalam video tersebut ya jelas kita mendengarkan ya bahwa sepertinya memang Pak Yusuf Kalla akan dilaporkan terkait pernyataan beliau ketika menyampaikan sebuah ceramah di salah satu kampus ya. Kemudian dalam pernyataannya ada mengatakan bahwa baik Islam dan juga Kristen ya, mereka berpendapat ketika mereka mati dan ketika mereka membunuh atau menewaskan orang itu syahid ya. Dan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini sebenarnya juga bukan hanya pihak Kristen saja yang kemudian menjadi kecewa dan geram dengan pernyataan beliau, bahkan yang juga dari saudara kita yang Muslim juga ya kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Dan langsung saja di sini kita akan melihat bagaimana ketika seorang ibu-ibu yang Muslim juga menyampaikan kekecewaannya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Dan langsung saja ini dia videonya. Pak Yusuf Kalla, saya Amin Wijaya, Kristen. Kakak angkat saya Sri Sutarti, Muslim. Pak, Kristen bukan disuruh harus membunuh Muslim itu sebagai syahid. Begitu pula sebaliknya, benar gak sih, Sat? Benar. Kita tidak baik di agama Islam, di agama Kristen itu tidak ada fakta dari Tuhan untuk saling membunuh. Yang ada kita toleransi beragama, saling menghargai, menghormati, mengasihi, bersaudara di dalam saudara, baik guru setanah air, sebagai manusia. Semuanya ciptaan dari Allah kok. Cuma bedanya keyakinan. Keyakinan tuh ada di hati kita. Tidak harus kita bilang saya agama Islam, bahwa saya nih bisa membunuh Kristen. Tidak. Begitu juga bukan karena saya Kristen saya bisa membunuh agama Islam. No, dilarang itu. Dilarang. Hukum agama apa? Siapa yang membunuh, hukumnya apa? Pasti ada inilah dari Allah. Laknat dari Allah saling membunuh. Iya, di dalam agama Islam pun ada lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Berarti kita harus toleransi, saling menghargai. Saya
diperkenalkan tuh ketika sister ini ada masalah, saya walaupun di agama Islam sekalipun, ya saya berani pasang badan untuk seorang muslimah. Tanya ini sister, dan saya diangkat menjadi saudara. Kalau masalah keyakinan itu kan di hati kita masing-masing ya, brother ya. Bukan saya memaksa brother harus masuk muslim baru kita berbukan. Itu kita sesama manusia. Itu namanya keyakinan. Kalau saya keyakinan tuh ada di hati kita sendiri. Kalaupun kita bilang saya muslim, kalau tidak sholat ya percuma aja. Saya Kristen tapi tidak pernah ke gereja ya sama aja bohong. Sama aja bohong. Jadi kita saling mendukung. Saat kita saat waktu masuk sholat, brother bilang, sister, ya ibadah sholat dulu, saya juga. Brother, dia hari Minggu ke gereja nggak? Nah, jadi kita tuh saling mengingatkan. Keyakinan itu ada di hati kita, bukan buat pamer-pamer. Jadi sangat disayangkan sebagai seorang mantan wakil presiden berkali-kali. Mungkin beliau ini ya pengen menjadi wakil presiden juga yang berkali-kali. Udah tua lagi Udah dah Bapak. Udah Pak lama. JK udah tua sih Pak. Nggak usah mencari kesalahan orang. Bapak juga pernah jadi wakil Pak SBY, pernah jadi wakil Pak Jokowi. Nah dari sana Bapak ambil positifnya dong. Jangan yang jeleknya aja yang Bapak bongkar-bongkar. Betul Kak? Iya. Padahal Bapak udah banyak keuntungan loh. Ingat loh Bapak mengorbankan seseorang sahabatku Bu Karen loh. Sekarang ada di Tangerang loh Pak. 2 kali Bu Karen itu di Rut Pertamina tuh. Kasihan Pak, kasihan orang kian Pak, kasihan. Pak JK hidup kita nggak lama lagi bahkan mati Pak. Nggak ada yang dibawa. Tidak, kita meninggal dunia itu tidak yang dibawa kecuali kalau Islam cuma membawa kain kapan, ya kan? Nah kalau Kristen ya masuk kota pakai baju yang kesenangannya, cuman itu doang. Dulu di 2019 ya, pernah menjabat sebagai ketua harian yang di Kota Cirebon. Ketua penyelenggara kampanye Pak Jokowi saya Pak, tapi saya tidak pernah dihargai. Nama Sama Profesor Rohmin Dahri. Nama dirimu? Sri Sutarti SKMMH. Tapi tidak Tidak pernah dihargai Pak, tapi saya masih kuat loh Pak. Keluarga saya diteror sama ini orang-orangnya sungguhan. Profesor Rohmin Dahri yang oknum partai PDIP atas perintah beliau. Oknum ya, kita bicara oknum ya. Oknum, kita sekarang posisinya kita tidak boleh menjelek-jeleki partai karena partai itu tidak salah. Yang salah itu oknumnya, rakus. Gua demen nih. Rakus. Profesor Rohmin Dahri itu rakus. Uang, dia nggak mau tahu orang tuh kayak mana uang. Udahlah, dia sekarang jadi anggota DPR RI. Suruh cari Sri Sutarti SKMMH kalau dia berani. Profesor Rohmin Dahri, mantan Menteri Kelautan, hadapi dengan Sri Sutarti SKMMH kalau dia berani. Punya bukti lengkap, selengkap-lengkapnya. Ngopi. Balik lagi. Ngopi. Apa sih harapannya yang bisa ditujukan untuk kepada Bapak Yusuf Kala agar beliau sebagai seorang tokoh politik bisa disebut sebagai seorang negarawan dalam berkata-kata? Apa yang ingin disarankan kepada beliau? Saran saya Bapak bijaksana aja. Berbicara tuh yang benar-benar untuk membuka hati, bagaimana menjadi support dari pemuda-pemudi, jangan malah ikut mengomporin, membuat-buat cerita-cerita yang tidak masuk di akal. Anak-anak sekarang ini kan anak-anak zaman media sosial ya. Nah jadi Bapak sekarang harus hati-hati. Kalau bisa nih saran saya Bapak potong sedikit kumisnya supaya saat Bapak bicara tuh yang benar. Karena mungkin Bapak itu bicara yang benar tapi ketahan sama kumis gitu. Jadi agak ini. Iya, Pak Yusuf Kala. Kalau Anda ingin dikatakan sebagai seorang negarawan, berpikirlah dahulu bijak dalam berkata-kata. Sebelum mengeluarkan sesuatu itu ke otak, pemikiran otak itu, kecerdasan itu di kepala Pak Yusuf Kala, bukan di dengkul. Sebelum bercerita, sebelum menyatakan sesuatu itu dipikir dulu Pak. Dipikir. Bapak itu 2 kali jadi wakil presiden loh Pak. Orang harusnya yang menjadi kami hargai dan kami hormati.
Tapi kalau dari bahasa Bapak malah ikut menjelek-jelekan, menjelekin Pak SBY, menjeleki Jokowi. Sementara Bapak itu udah pernah jadi wakil presiden mereka loh. Pasti Bapak kaya raya dari mana Pak? Udah Pak. Dan jangan pernah dengan kata-kata Anda sampai mau membenturkan saya Kristen, Saya Muslim. Jangan Bapak membenturkan masalah agama ya Pak. Tolong Pak, kalau bisa jangan mengadu domba masalah agama. Karena kalau masalah agama itu sangat sensitif sekali. Itu aja Pak. Jangan Bapak mengadu domba orang dengan agama. Silakan Bapak mau ngadu domba apa terserah. Tapi jangan bawa-bawa agama Pak. Agama tidak boleh orang apalagi mengerumpi, apalagi menjelekkan di agama apapun itu tidak boleh Pak. Apalagi mau saling gontot-gontotan, mau ribut-ribut itu tidak ada, tidak boleh. Semua kita di dunia ini prinsipnya sama, keyakinan. Lah kalau kita yakin Islam ya kita jalanin, kita sholat 5 kali sehari semalam, puasa. Nah kita jalan yang baik menurut kaidah Islam. Yang orang yakin dengan agamanya, kan di Indonesia kan ada 4 agama ya. itu banyak dengan keyakinan. Dengan keyakinan yang diakui negara kita kan Muslim, Islam, Ya. Kristen, Katolik, terus Buddha, terus Konghucu masuk kan. Jadi tolong Pak jangan di ini dah, sama aja. Jangan kita adu domba orang dengan agama. Yang benar di dalam agama, ya, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam agama Islam juga ada Hablum minan nas. Hablum minan nas. saling mengasihi sesama. Saling mengasihi sesama manusia. Iya. Oke, salam NKRI. Merdeka. PSI. Aku PSI. Wah, ada iklan. Ada iklan PSI ini. Sebagai PSI di mana? Saya ditunjuk sebagai bendahara umum PSI Provinsi Bengkulu. Ada iklannya PSI. Ya terakhir masuk iklan. Oke. Baik. Shalom. Mari kita ngopi. Kita ngopi bermalam minggu di Hotel Santika Sleepy. Sambil dalam acara. Dalam acara mau halal bihalal partai PSI. PSI besok. Iklan lagi. Saya mau PSI Pak, saya nggak mau lagi. Saya pernah dijolimi oleh partai. Partai besar. Ya. Nah partai besar, partai nomor 1 dan bisa menjadi partai nomor 1. Ada termasuk saya bisa membesarkan partai itu. Nah sekarang karena saya pernah dijolimi, sekarang saya mau benar-benar jadi pengurus partai. Saya tunjukin bahwa partai itu tidak salah, yang salah tuh oknumnya. Ah itu aja. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itu dia bagaimana tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang barusan saja saya bagikan kepada kita semua. Dan ini sumbernya dari channel YouTube hambanya ya, Pak Amin Wijaya. Jelas saja bahwa memang dari pernyataan yang disampaikan oleh seorang Pak Yusuf Kalla ini, ya tentu bukan hanya pihak Kristen yang marah, ya kan ya, tapi yang dari Muslim juga marah terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla dalam hal ini, karena jelas dari apa yang disampaikannya itu bukan mengarah kepada oknum atau orangnya, ya kan ya, tetapi dia katakan kalau Islam dan Kristen ya berpendapat, berarti yang dibicarakan dalam hal ini adalah ajaran daripada agama tersebut. Bapak Ibu Saudari, kita bukan membesar-besarkan ya, tapi ya yang jelas saja dong, kalau misalnya mungkin menyampaikan sesuatu hal yang ingin disampaikan, tentu harus sudah memahaminya seperti begitu, sehingga ketika kita mau membahasnya kita pun bisa menguasai apa yang kita sampaikan, dan ketika kita menyampaikan apa yang kita maksudkan itu ya orang lain tidak merasa dirugikan gitu ya dengan apa yang kita sampaikan seperti begitu ya. Jadi ya istilahnya itulah yang pernah dan berkali-kali saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya, bahwa kalau misalnya kita nggak ngerti apa-apa ya soal pemahaman orang lain, kita nggak usah banyak ngomong seperti begitu. Kalau memang itu bukan urusan kita, kita nggak ahli di sananya, ya udah kita cukup diam dan mendengarkan saja apa kata mereka seperti begitu ya. Karena daripada kita ngomong padahal
padahal kita nggak ngerti apa-apa, ya akhirnya ya kita akan eh, membuat banyak orang tersinggung seperti begitu ya kan ya, oleh karena apa yang kita sampaikan. Dan jelas ya memang sangat disayangkan bagaimana seorang mantan wakil presiden Republik Indonesia ya kan ya, yang ini cuman bukan hanya cuman sekali tapi 2 kali menjadi wakil presiden Bapak Ibu Saudari, tetapi ya cara berpikirnya kok bisa sampai seperti begitu ya kan ya. Atau mungkin ya wajar ya, selama ini Pak JK ini hanya bisa menjadi wakil presiden ya, jadi presidennya nggak bisa. Kenapa ya, memang karena begitulah seorang Pak JK ya kan ya. Dan tentunya ya sekalipun kita kecewa dalam hal ini, marah dalam hal ini, tetapi kita tetap akan memaafkan dan mengampuni Pak JK. Tapi mau bagaimanapun juga karena kita ada di negara hukum dan sepertinya memang Pak JK mau tidak mau ya harus dilaporkan seperti begitu ya. Dan ya artinya agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini ke depan, karena bagaimanapun juga di Indonesia ini kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Bukan soal mayoritas ataupun minoritas Bapak Ibu Saudari, tapi kita harus menghargai itu karena kita ada di negara yang begitu luas dalam keberagaman yang begitu luar biasa ya. Dalam hal ini mari kita memupuk kebersamaan, persatuan, kiranya bangsa kita semakin maju, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Itu aja dulu untuk pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.